طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة. Ana ucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang insya Allah diberkahi ini. Mengapa tidak? Karena kita belajar bahasa Arab, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwasanya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Tentunya ini merupakan sebuah kemuliaan bagi orang-orang yang belajar bahasa Arab itu sendiri. Nah, baik ayuhal ikhwah, untuk malam ini sebagaimana yang tampak di layar HP antum atau tampak di layar laptop antum, bahwasanya kita akan memasuki judul baru. Judul baru ya, sebagaimana yang antum lihat di situ, judul kita adalah As-Sakanu. Ya, mungkin ada di antara antum yang familiar dengan kata-kata ini atau mungkin ada yang baru pertama kali mendengarnya. Nah, Pertama kali. As-Sakan, Baru ya, Masya Allah. pertama kali Ustaz. Pertama Kalau kali. anak baru pertama kali ini. Nah, Ustadz ada yang pertama kali baca kemarin Ustadz. Oke. Ada yang sudah pernah sebelumnya dengar ini asakannya? Taunya Baiti. Oh, bait ya, taunya bait. Baik. Nah, insya Allah ini yang akan jadi pembahasan kita malam ini. Ya, judul baru. Kita masuk ke judul As-Sakanu. Nanti kita ambil dialog yang pertama, kosakata, kemudian latihan seperti biasa. Nah, ikhwah. Baik. Sebelumnya dari kebiasaan Ana, sebelum Ana mulai pembelajaran, Ana akan bertanya sapa dulu kepada seluruh peserta yang ada di sini. Insya Allah bertanya sapa singkat saja. Ana akan mulai dari Al-Ustadz, siapa ini? Taufik Aswin, kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah wa kaifa haluka anta Ustadz? Ana alhamdulillahi kadzalika bi khairin. Min aina anta? Ana min kan baru Riau. Pekanbaru. Jayid, na'am. طيب والأستاذ سحرجونو كيف حالك؟ Baik. Khair walhamdulillah Ustaz. Kaifa halukan? وأنا الحمد لله كذلك بخير. أنت من أين يا أستاذ سحرجونو؟ Ana Yogyakartayun. Apa? ماشي. أنت تقول خلاص أهل جوجة. نعم. طيب الأستاذ عبد الرحمن كيف حالك؟ Alhamdulillah, أنا بخير أستاذ. نعم. من أين أنت؟ أنا من شيلنغسي. ما شاء الله، كيلنسي جميل. الأستاذ أنت نعم. كيف حالك؟ أين الصوت؟ من suaranya؟ Assalamualaikum Ustaz. وعليكم Alhamdulillah بخير. السلام. نعم. من أين أنت؟ أنا من بكاسي. بكاسي. كيف حالك أنت يا أستاذي؟ وأنا الحمد لله كذلك بخير. وأنت؟ Alhamdulillah. نعم الحمد لله. وأنت يا الأستاذ زلكيفلي، أنت من رياض صحيح؟ أنت من رياض الأستاذ زلكيفلي؟ Riau. نعم. كيف حالك؟ Alhamdulillah khair Ustaz. ما شاء الله جميل. والأستاذ رملا كيف حالك؟ Alhamdulillah bi khairin Ustaz. أنت من أين يا الأستاذ رملا؟ An min Jayapura. Jayapura, Singkani Jayapura. نعم جميل. والأستاذ محسن كيف حالك؟ بخير الحمد لله أستاذ. نعم. من أين؟ أنا من بني ماسي. نعم. كيف حال الأسرة؟ كيف حال الأسرة؟ الأسرة كيف حالهم؟ الأسرة مهم. الحمد لله. ماشي جميل. نعم. طيب الأستاذ زفير كيف حالك؟ Alhamdulillah Nabi Ghair Pak Ustaz. ما Ustaz. شاء الله. من أين؟ Ana min Batam Pak Ustaz. ما شاء الله. الأستاذ أنس كيف حالك؟
الأستاذ أنس كيف حالك؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ جناوان كيف حالك؟ Alhamdulillah bi khair من أين Ustaz. من أين أنت؟ من أين؟ Dari mana asalnya? Ana min Bekasi Ustaz, min Bekasi. Masya Allah. Berarti ada dua orang Bekasi di sini ya. Baik. Naam. Nah. Qarib minal Grand Wisata Ustaz. عرفت هذا. جميل. نعم. أنا tahu itu tempat itu. Baik, barakallahu fiik Ustaz Gunawan. Ayuhal ikhwah, kita langsung masuk materi saja ya, karena juga menimbang jumlah antum lumayan banyak ini. Apalagi nanti sesi kita baca itu lumayan menyita waktu. Di sisi lain kita tidak boleh menggunakan fitur breakdown karena memang seperti itu apa namanya arahan dari admin agar yang lain bisa mengambil manfaat dari bacaan teman-temannya. Nah, tapi ikhwah, bagi yang ini baru masuk ya, Anda sekali lagi akan mengulangi materi apa saja yang akan kita pelajari malam ini. Sebenarnya bukan materi apa saja ya, satu materi saja, yaitu materi as-sakanu. Jadi, Anda akan terjemahkan dulu yang ada di apa namanya layar ini. Kita mulai dari yang paling atas. Al-wahdatu as-salisatu. Al-wahdatu artinya bagian. As-salisatu yang ketiga, bagian yang ketiga. Berarti bagian pertama sudah ya, itu tentang at-tahiyyatu wa ta'aruf. Masih ingat atau tidak? Wallahu a'lam, insyaallah masih ingat. Kemudian al-wahdatu as-tsaniyah, bagian yang kedua yaitu tentang al-usratu. Nah, bagian ketiga kita masuk ke materi baru yaitu as-sakanu. As-sakanu ini artinya tempat tinggal. Ya, tempat tinggal secara umum, baik itu rumah, apartemen, kontrakan, hotel, itu masuk dalam kata as-sakanu. Hanya saja nanti ada pengelompokannya, kalau rumah apa gitu kan, kalau kontrakan apa, kalau hotel apa, dan lain-lain. Intinya kita untuk di materi ini, kita akan membahas tentang masalah tempat tinggal. Percakapannya tidak akan terlepas dari tempat tinggal. Nah, as-sakan sekali lagi artinya adalah tempat tinggal. Kita masuk ikhwah ke dialog yang pertama, langsung saja ya. Di sini alhamdulillah kita ada al-hiwaru al-awwalu. Nah, al-hiwaru al-awwalu, dialog atau percakapan yang pertama. Unzur wastami wa'id. Lihatlah dan dengarlah dan ulangilah. Anda akan bacakan. Di sini ada dialog antara Ahmad dengan Hasan. Nah, sebentar. Baik, Ahmad dengan Hasan ya. Anda bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. Ini angka 5 ya. Jangan dibilang 0 nanti. 5, 5 bahasa Arabnya. 5. ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. Baik, Anda ulangi dari awal. Silakan disimak lagi ikhwah. Dialognya pendek, tapi mungkin lumayan banyak mufradat baru di sini, kosakata baru. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi shaqqatin. Ma raqmu shaqqatika? 5.
Wa ma raqmu baitika tis'ah. Kalau khamsah itu 5, kalau tis'ah itu 9. Nah, baik ikhwah, sebagaimana metode kita sebelumnya, Ana akan menjelaskan terlebih dahulu per kata. Nah, kalau seandainya nanti ada hal yang terlewatkan, silakan ditanyakan setelah penjelasan ya. Nah, atau di tengah-tengah penjelasan pun tidak masalah. Nah, baik ikhwah. Di sini, sebagaimana sudah Ana bacakan tadi, ini ada dialog antara Ahmad dengan Hasan ceritanya ya. Tentunya dialog mereka ini tidak keluar dari masalah tempat tinggal. Makanya di sini kita lihat Ahmad memulai pembicaraan. Apa kata Ahmad? Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau ini insya Allah tidak perlu penjelasan ya. Tapi mungkin Ana akan menerjemahkan. Siapa tahu ada yang lupa terjemahannya. Assalamualaikum. Assalamu itu keselamatan. Alaikum atas kalian. Ya, Assalamualaikum ini doa. Artinya apa? Semoga keselamatan atas kalian atau atas engkau. Kemudian waalaikumsalam dan semoga atas kalian keselamatan atau dan semoga keselamatan atas kalian. Intinya ini doa. Ya, intinya ini adalah doa. Nah, sebentar. Baik, kemudian di sini Ahmad bertanya kepada Hasan. Apa kata Ahmad? Aina taskunu. Kalau aina insya Allah kita tahu ya. Aina di mana? Taskunu engkau tinggal. Jadi taskunu engkau tinggal. Aina taskunu di mana engkau tinggal? Jadi kalau kita ingin bertanya ke teman, umpamanya kita baru kenalan nih sama orang baru. Kita mau bertanya, kamu tinggal di mana? Atau di mana kamu tinggal? Nah, inilah bahasa Arabnya. Aina taskunu. Ya, kamu tinggal di mana? Atau di mana kamu tinggal? Maka kata Hasan, askunu fi hayyil matar. Kalau taskunu engkau tinggal, maka askunu itu adalah saya tinggal. Askunu saya tinggal fi di hayy. Hayy di sini artinya kompleks. Tahu kompleks? Kita tahu ya. Hayy artinya di sini adalah kompleks. Nah, sebentar ikhwah ya, Ana mute beberapa anggota dulu karena ada suara. Baik, sekali lagi Ana ulangi. Askunu saya tinggal fi di hayy itu kompleks atau bisa kita artikan sekitaran juga. Tapi Ana pribadi lebih condong mengartikannya kompleks. Saya tinggal di kompleks Al-Matar. Al-Matar itu apa? Bandara. Ya, bandara Al-Matar itu bandara. Jadi kata Hasan, saya tinggal di komplek bandara. Kemudian Hasan nanya balik kepada Ahmad, wa aina taskunu anta? Wa dan aina di mana? Taskunu kamu tinggal, ya, dan di mana kamu tinggal? Nah, anta yang kedua ini jangan diterjemahkan. Nanti ya diambigu dia. Anta yang satu ini, Ana. Jangan diterjemahkan. Karena kalau antum terjemahkan juga akan begini artinya. Dan di mana kamu tinggal kamu? Kan orang jadi, oh ini bertanya apa ini? Nah, kenapa kok di sini ditulis? Ini dalam bahasa Arab berfungsi sebagai penegasan saja. Jadi tidak perlu kita artikan. Kalau di antara antum bertanya, Ustadz, kalau anak tidak pakai ini boleh tidak? Silahkan, tidak masalah. Kalau misalnya cukup wa aina taskunu, halas ya, itu sudah benar. Karena anta di sini hanya tegasan saja. Wa aina taskunu anta kata Hasan, dan di mana kamu tinggal? Maka kata Hasan, askunu fi hayyil jami'ati. Askunu tadi sudah kan? Askunu saya tinggal fi di hayyi kompleks. Al-Jami'ati ada yang tahu? Al-Jami'ati Universitas. Universitas, Masya Allah. Ya. Jadi Hasan bilang saya tinggal di komplek universitas, di sekitaran universitas dia tinggal. Kemudian masing-masing sudah tahu nih, Hasan tinggalnya di komplek bandara, Ahmad tinggalnya di komplek universitas. Ya, masing-masing sudah tahu tempat tinggal secara umum.
Di sini Hasan nanya detail lagi, dia nanya. Apa kata Hasan? Hal taskunu fi baitin. Hal apakah taskunu sudah ya? Engkau tinggal fi di baitin sebuah rumah atau rumah saja tidak apa-apa. Apakah engkau tinggal di rumah? Kan kita ada rumah, ada apartemen, ada kontrakan ya. Apakah engkau tinggal di rumah? Maka kata Ahmad, "Na'am," kata dia. Iya, askunu fi baitin. Saya tinggal askunu fi di baitin, rumah. Kemudian Ahmad nanya balik, "Wahal taskunu fi baitin?" Dan apakah taskunu engkau tinggal fi di baitin, rumah? Saya tinggal di rumah nih. Kalau kamu tinggal di rumah enggak? Maka kata Hasan, la, kata dia, tidak. Nah, askunu fi syaqqatin. Askunu sudah ya, saya tinggal. Fi di syaqqatin artinya apartemen. Jadi Hasan tinggalnya di apartemen. Ahmad tinggalnya di rumah. Nah, karena mengetahui Hasan ini tinggalnya di apartemen, Ahmad mungkin dia kayak penasaran gitu kan. Nanya lagi, apa kata Ahmad? Ma raqmu syaqqatika. Ma di sini kita artikan berapa. Berapa kalau bahasa Indonesianya ya. Ma raqmu syaqqatika. Berapa raqmu, nomor syaqqatika. Syaqqatun apartemen. Kalau tambah kaf di sini kamu. Berapa nomor apartemen kamu? Ya siapa tahu mau mengunjungi gitu kan. Nah, berapa nomor apartemen kamu? Maka kata Hasan, khamsah, kata dia. 5. Ini nomor 5 apartemennya. Kemudian Hasan nanya Ahmad, karena Ahmad tadi tinggal di rumah kan. Maka kata Hasan, wama rokmu baitika, wama dan berapa rokmu, nomor baitika, rumahmu. Nah, nanya balik nih. Maka kata Ahmad, tis'ah, ya, tis'atun. Kalau ini khamsatun, ini tis'atun, 9. Nah, itu saja ikhwah. Apakah kecepatan? Nah, kalau ada yang luput, silakan ditanyakan. Baik, Anda buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, tafadhal. Ustadz mau bertanya, Nah, silakan. ini kan antara Ahmad dan Hasan itu kan laki-laki semua. Ya. Misalnya Ahmad dengan Zainab gitu. Taskunu jadi apa ini Ustadz? Kalau seandainya kita anggap di sini ya, misalnya Ahmad dengan Zainab, ya. Ya. Ahmad ketika dia ingin berinteraksi dengan Zainab, maka otomatis dia akan menggunakan kata anti, ya tidak? Ya kan? Ya. Ya, pasti menggunakan kata anti, kamu perempuan. Maka hal yang paling tampak berubah karena Ahmad berinteraksi dengan perempuan, maka secara tidak langsung dia bilang anti. Sehingga di sini akan berubah aina taskunina. Karena anta dengan anti beda kalau dalam penggunaan kata kerja. Aina taskunina. Adapun Zainab nanti jawabannya tetap askunu, sama saja. Jadi untuk ana, baik perempuan maupun laki-laki sama. Askunu, saya perempuan, misalnya tinggal. Askunu, saya perempuan makan. Akulu, saya laki-laki makan. Akulu, sama saja. Kalau untuk ananya. Tapi kalau untuk anta itu sudah beda nanti. Nah, ada lagi? Nah itu dari mana Ustaz? Nah itu. Kenapa? Ya, penambahan nah itu dari apa misalnya niswah atau gimana itu penjelasannya? Penambahan nah maksudnya? Kan aina anti taskunina gitu. Nanya itu domir atau gimana Ustaz? Mu'anas. Taskunina. Ya. Naam, nunun niswah. Niswah, naam. Menunjukkan muannas. Ya. Fahim enggak? Fahim nah. Naam. Baik. خلاص. Pertanyaan lain, tafadhal, soalun akhar. Bertanya, Ustaz. Naam, silakan. Di sini kan ada namanya wa anta taskunu anta kan? Wa aina, betul. Kan
sedangkan taskunu itu sudah menunjukkan kamu, engkau gitu kan. Mengapa Penegasan. pakai anta lagi, Sat? Itu penegasan saja. Oh, Sebagai penekanan saja ya. kalau kita buka di ilmu nahwu itu namanya taukid. Taukid Tauhid. itu bukan tauhid ya. Kalau taukid pakai kaf. Nah, itu penegasan dan ini hukumnya boleh-boleh saja. Maksudnya apa? Antum mau pakai ini silahkan, tidak pakai pun tidak apa-apa. Izin menambahkan Ustadz, Nah, silakan. yang wa'ain atas kunu anta itu kalau di hari gini itu malah gaul di Jakarta, Ustadz. Gimana itu? Jadi kan, dan di mana rumahmu? Dan di mana rumahmu? Kamu, ya kamu gitu. Oh, bisa. Konteksnya bisa seperti itu, tapi tidak ngegas juga kali ya. Nah, intinya di sini seperti itu. Dia penegasan, tapi tidak ada unsur, maksudnya apa ya? Tidak ada unsur misalnya kayak misalnya ya seperti tadi lah terjemahannya. Nah, biasa hanya sekedar penegasan biasa saja. Nah, seperti itu ya. Oh, di sini berarti ada kelas baru lagi ya. Pantesan jumlahnya banyak banget ya. Masya Allah. Sebenarnya satu kelasnya berapa personil, Ustadz? Kalau kami biasanya 8 atau 9. Kayaknya tambahan dari kelas lain nih. Sampai 14 ya. 15 kan 16. Nah, ini sudah 15 sama anak. 14-nya dari peserta. Nah, biasanya 9 kami. Sampai 10 lah maksimal. Berarti dari kelas lain ada tambahan ini. Khair insya Allah. Tapi pada lagi ikhwas, silakan. Sat, apa makna jamiat itu, Sat? Jamiah universitas atau kampus bisa juga. Oh, Nah, kampus universitas ya. iya. Ada lagi? Silakan. Hal Masya Allah. Berarti ya. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Iya, silakan. Tafadhal. Ini kan kenapa ma itu harus berapa Ustaz? Bukannya berapa itu harus pakai kam gitu Ustaz? Sahih. Naam. Kam gitu. Kenapa kok di sini tidak bilang kam raqmu syaqqatika? Ya. Kenapa berapa harganya? raqmu syaqqatika? Tuh ya. Siapa yang bertanya tadi? Saya Ustaz. Mas bukan? Oh, Zipail. Nah, Al-Ustaz Zipail. Nah, Ustaz Zipail, apa bahasa Arabnya? Siapa namamu? Mas Muka. Kenapa bukan manis muka? Kenapa? Iya kan? Kalau kita nanya bahasa Arabnya siapa namamu, pasti kita taunya bahasa yang fasih yang orang Arab pakai itu adalah mas muka. Kenapa tidak kita gunakan manis muka? Karena siapa kan man seharusnya. Nah, begitupun jawaban itu, maka jawabannya untuk yang tadi itu, yang pertama jawabannya adalah kenapa tidak menggunakan man? Karena man itu pertanyaan yang digunakan untuk sesuatu yang berakal. Nah, sedangkan nama itu tidak berakal, maka kita gunakan ma. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena orang Arab menggunakan ketika ingin bertanya nama, mereka gunakan mas muka. Nah, adapun jawaban untuk yang soal pertanyaan yang diajukan oleh Al-Ustaz Zipail tadi, kenapa kok di sini menggunakan ma raqmu syaqqatika? Padahal artinya berapa nomor apartemenmu? Kenapa kita menggunakan kam saja? Yang pertama alasannya adalah betul, kam artinya memang berapa. Orang-orang Arab kalau mau nanya misalnya berapa umurmu, kemudian jam berapa, kemudian berapa nomor apartemenmu, berapa nomor HP-mu, mereka tidak menggunakan kam, tapi mereka menggunakan ma. Kenapa? Paham ya? Bisa menambahkan Ustaz? Nah, silakan. Apa itu? Kalau kam itu
untuk adat ya, untuk hitungan gitu, berapanya untuk hitungan. Kalau ma itu yang sifatnya tartib gitu, 9, 10 ke 10 ke 9 tahun, 10 tahun gitu. Nah, Maksudnya kemudian betul yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwasanya ketika kita menggunakan kam itu nanti hasilnya berupa jumlah. Dalam artian contoh kita ingin bertanya berapa siswa yang ada di kelas ini, maka bahasa Arabnya kam taliban fi hadzal fasli. Maka kita akan menjawab misalnya khamsatu tullab, 5 santri. Kita menjawab jumlah secara keseluruhan. Namun kalau ini hanya bertanya tentang masalah angka saja. Ya, misalnya kita mau nanya sebenarnya berapa umurmu, itu lebih tepatnya bahasanya bukan kam umruk. Oke, ada memang yang menggunakan kam umruk, tapi yang sering Anda dengar orang-orang Arab pasti bertanya ma umruk. Nah, begitupun jam berapa sekarang bukan kami sa'ah seharusnya, tapi mas sa'ah atau ayyus sa'ah. Nah, karena memang kita mengikuti orang Arab berbicara native, bagaimana mereka berbicara, begitu kita ikuti dan terkadang tidak bisa kita terjemahkan dengan bahasa itu sesuai dengan bahasa kita. Nah, jadi harus mengikuti bagaimana orang Arab berbicara. Begitu ikhwah ya. Nah, ada lagi? Indonesian Arab. Indonesian Arab. Alas, Masya Allah. Ustaz, mau nanya, Ustaz. Nah, silakan. Apa itu? Syakotika tadi itu apartemen, Ustaz ya? Iya, betul. Sakot. Hal itu mana hal, Ustaz? Hal taskunu fi bait. Nah, hal artinya apakah? Apa? Hal taskunu, apakah engkau tinggal di rumah? Apakah engkau tinggal di rumah? Ya, syukron, Ustaz. Afwan. Akhir, yang lain? Afwan Ustaz, mau nanya. Jika ada seorang menanyakan kepada saya, aina taskunu, dan saya tinggal di desa gitu, gimana Ustaz? Maka desa bahasa Arabnya ada yang tahu? Kuryati. Qaryah. Iya. Maka jawabannya kalau ada yang nanya, aina taskunu? Maka jawabannya askunu fil qaryati. Seperti itu ya. Fil qaryati ditambah nama desanya, Ustaz. Oh, langsung bilang ana askunu fi qaryati tanpa alif lam ya, tidak ada alif lam. Ana askunu fi qaryati apa misalnya desa apa? Desa Sumber. Nah, desa Sumber. Ana askunu fi qaryati Sumber. Udah itu aja. Ya. Nah, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Akhir yang lain. Nah, jadi dari dialog ini antum bisa nanti mempraktekannya langsung, nanya teman tinggal di mana, kemudian jawabannya saya tinggal di ini. Dan antum harus tahu kalau pertanyaannya aina berarti jawabannya pasti tempat. Menunjukkan tempat. Jangan sampai nanti ketika orang tanya, "Kamu tinggal di mana?" "Oh, saya tinggal hari Kamis." Nah, itu kan bahaya juga. Nggak nyambung itu. Nah, karena aina itu menunjukkan tempat, maka jawabannya harus berupa tempat. Aina, ya. Nah, sedangkan kalau pertanyaannya hal, maka jawabannya ada dua. Antum bisa jawab na'am atau antum bisa jawab la. Kalau na'am, misalnya orang bertanya seperti ini, hal taskunu fi baitin, kita mau mengiyakan, maka kita tinggal mengulangi pertanyaannya tadi dalam bentuk pernyataan. Maka hal taskunu fi baitin, na'am askunu fi baitin. Tapi kalau kita mau bilang enggak kata kita, maka la baru untuk menjelaskan tinggalnya di mana sebenarnya. La askunu fi syaqqatin. Hakadha ikhwah, begitu. Nah, wadih insyaallah ya, jelas ya? Insyaallah. Soalun akhir, pertanyaan lain silakan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, silakan. Kalau hal sama yang pakai a kan kadang-kadang ada ahaza, hal haza. Itu apa bedanya Ustaz?
Baik, apa perbedaan antara hamzah dengan hal? Secara umum, perbedaan keduanya adalah pemakaian itu lebih luas ketimbang hal. Dia lebih umum. Bagaimana itu? Hal itu hanya digunakan untuk pertanyaan yang dia butuh jawaban langsung. Maksudnya apa? Tidak ada pilihan sama sekali di situ. Misalnya kita bilang hal taskunu fi baitin, ya apakah kamu tinggal di rumah? Hal tuhibbul burtuqal, apakah kamu suka jeruk? Langsung ada jawabannya. Maksudnya jawabannya satu saja. Tidak memberi pilihan. Pertanyaannya tidak berupa memberi pilihan. Nah, hal dipakai untuk itu dan juga hamzah bisa juga dipakai untuk itu. Jadi dalam hal ini, maksudnya dalam hal pertanyaan yang tidak ada pilihan di dalam jawabannya itu, baik hal maupun hamzah bisa digunakan. Jadi kesimpulannya, hal di sini bisa kita gunakan hamzah juga. Jadi atas kunu fi baitin itu boleh, ya. Nah, kenapa Anda mengatakan bahwa hamzah itu lebih luas penggunaannya? Karena di sisi lain hamzah ini digunakan untuk pertanyaan yang di situ ada pilihan. Maksudnya bagaimana? Kita mau bilang seperti ini. Apakah kamu menyukai jeruk? Ya, apakah kamu lebih suka jeruk atau anggur? Anggur. Nah, maka bahasa Arabnya atufaddilul burtuqal. Atufaddilul burtuqal pakai am dia. Atufaddilul burtuqal ambil inab. Nah, ada pilihan situ. Nah, kalau bersifat pilihan seperti itu dan bersifat membandingkan seperti itu, maka kita tidak boleh menggunakan hal. Kita hanya menggunakan hamzah. Paham insyaallah ya? Itu perbedaan antara penggunaan hamzah dan hal. Hamzah lebih luas. Hal hanya di pertanyaan tertentu saja yang sifatnya tidak ada pilihan di situ. Halas? Tanya lagi Ustaz, satu lagi Ustaz. Nah, silakan. Kami kan tinggal di Jakarta, Bekasi di sini. Nah. Jadi kadang-kadang di perumahan tuh kan ada blok Ustaz. Nah, alamat kami itu ada nama bloknya gitu. Nah. Yang tepatnya blok itu bahasa Arabnya apa Ustaz? Blok ini Allahu alam. Anak pun tidak pernah memakainya. Nah, Ana la adri. Samir Munir. Nah, ana la adri. Afwan. Blok ana tidak tahu bahasa Arabnya. Nah. Baik, soal akhir, pertanyaan ikhwan. Baik, tidak ada lagi berarti ya. Berarti kita masuk ke sesi membaca dan ana yakin membaca pun di sini tidak semuanya bisa. Makanya ana akan sekali-sekali saja. Dalam artian biasanya ana bolak-balik nyuruh semua membaca, tukran. Tapi kali ini kayaknya tidak bisa tukran ya. Yang penting kita semuanya dapat jatah membaca. Itu sudah cukup ya. Baik, ana akan mulai dari Al-Ustaz Suharjono sebagai Ahmad, tafadhal. Dan Al-Ustaz Abdurrahman sebagai Hasan. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيتي؟ نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. Baik, barakallahu fikuma qiraatun jayyidah ya. Barakallah. Baik, selanjutnya silakan Ustaz Anas ada? Ada. Nah, Ustaz Andre ada? Ustaz Andre? Baik, nampaknya ada ya. Baik, tidak ada. Kita ganti dengan Ustaz sebentar. Zulkifli. Wujud? Mawujud Ustaz. Nah, Ustaz Anas sebagai Ahmad, Ustaz Zulkifli sebagai Hasan. Tafadhal. Insyaallah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyi mator. Motor. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baiti? Naam, askunu fi baiti. Wa hal taskunu fi baiti? La askunu fi saqqah. Ma raqmu saqatika. Ma raqmu saqatika. Khamsa wa ma raqmu baitika? Tis'ah. Masya Allah. Baik, barakallahu fikuma qiraatun jamilatun. Nah, selanjutnya Al-Ustadzu Zipail ada? Ada Ustaz, ada Ustaz. Ada ya. Baik, Al-Ustadzu Ashraf ada? Al-Ustadzu Ashraf? Ashrafa? Ada Ustaz. Nah, silahkan. Al-Ustadzu Zipail sebagai Ahmad, Al-Ustadzu Ashrafa sebagai Hasan. Silakan. Tafadhal. Nah. Nah ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Jami'ah. Oh ya. Nah. Jami'ah. Hal taskunu fi baiti? Naam, anak askunu fi baiti. Wa hal taskunu fi baiti? La askunu fi syaqqati. Ma raqmu syaqqatika? Khamsah wa ma raqamu baitika? Sittah. Apa ini? Tis? Nasita? Oh, nasita. Enggak tis'ah maksudnya. Nasita itu artinya sudah lupa ya? Oh, 9, Pak. Nah, 9. Tis'ah. Nasita anta. Nah, tis'ah. Naam. Baik, barakallahu fikuma qiraatun jamilatun. Nah, selanjutnya Anda langsung ke bawah dulu. Siapa yang ada di bawah sini? Al-Ustadzu Ramlan, wujud? Naam Ustaz. Al-Ustadzu Taufik, wujud? Wujud Ustaz. Nah, silakan Al-Ustadzu Ramlan sebagai Ahmad, Al-Ustadzu Taufik sebagai Hasan. Tafadhala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu ant? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam. Askunu fi baiti. Wa hal taskunu fi baiti? La askunu fi syaqqatin. Ma raqmu syaqqatik? Khamsah. Wa ma raqamu baitika? Tis'ah. Nah, jamil, Masya Allah. Naam. Baik, ba'dahu selanjutnya Ana mau Al-Ustadzu Muksin ada? Sri. Mewujud ya Ustaz. Nah, dan Al-Ustadzu Muhsin ada? Ana lastu Ustaz, lakin talib. Nah, la ba'asa. Hada du'aun laka, sebagai doa. Barakallahu fiik ya Nah, Ustaz. Ana hadir. Nah, ada Al-Ustadzu Muhsin. Hadir. Nah, silakan. Al-Ustadzu Muksin sebagai Ahmad dan Al-Ustadzu Muhsin sebagai Hasan. Silakan. Assalamualaikum. Dan Muhsin. Waalaikumsalam. Aina taskun
أسكن في حي المطار. Kenapa antum baca sendiri? غير موجود آخر. Aina Al-Ustadz Muhsin Alwan? Nah, enggak ada, berarti partnernya ya. Ya. Al-Ustadz Muhammad Suraso ada? Siap, Ada? siap. Nah, silakan Ustadz Muksin duluan sebagai Ahmad, Al-Ustadz Muhammad Suraso sebagai Hasan. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Askunu fi hayyil mator. Wa aina taskunu anta? أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ Naam, askunu fi baiti. Wa hal taskunu fi baiti? لا أسكن في الشقة. Ma raqmu saqqatika. 5. وما رقم بيتك؟ 9. Baik, jamil. Nah, qiraatun jamilah. Nah. Baik, selanjutnya banyak ini. Sebentar ya. Ana mau sebentar ikhwan. Siapa di sini? Al-Ustadz. Sebentar ya. Sebentar ikhwan. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah berfungsi kembali ini. Error ya. Selanjutnya, Al-Ustadz Muhammad Agus ada? Mewujud, Ustaz. Masya Allah. Jamil. Kemudian, siapa yang belum ini ikhwan? Ada yang belum? Ana belum. Nah, Ana Masya Allah. Al-Ustadz Gunawan. Silakan. Al-Ustadz Muhammad Agus dengan Al-Ustadz Gunawan. Silakan Al-Ustadz Muhammad Agus duluan. Nah, sebentar ikhwan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqatin. Ma raqum saqqatik? 5. Wa ma raqmu baitik? 9. Jamil. Nah, barakallahu fiikum. Siapa lagi yang belum ikhwan? Ustaz. Al-Ustadz Andre sama Al-Ustadz Fadli ya. Silakan Al-Ustadz Andre sebagai Ahmad, Al-Ustadz Fadli sebagai Hasan. Ya Rob. Sebentar ikhwan. Hilang lagi dia. Silakan, tafadhal. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baiti? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqatin. Ma raqmu saqqatik? 5. Wa ma raqmu baitika? 9. 9. خلاص. Nah,
Baik, barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah. Qira'atun jamilatun. Bacaan antum ya. Bagus, rata-rata semuanya bagus dan jelas alhamdulillah. Nah, selanjutnya ikhwah untuk menghemat waktu yang ada, kita langsung lanjut ke halaman selanjutnya karena ana rasa ini sudah cukup ya. Maksudnya insya Allah antum sudah paham dan juga sudah lumayan pertanyaan yang ditanyakan tadi. Afan Awan Ustadz, Ustadz, Afan Ustadz, Ada pertanyaan lagi? Afan Ustadz. Tadi Nah, banyak teman-teman yang masih ngambang tentang baitin gitu, fi baiti. Padahal itu kan tanwinnya harus dibaca karena nggak ada alif lam. betul. Kenapa? Pertanyaannya atau bagaimana? Tadi banyak teman-teman yang masih membaca fi baiti yang bukan idhofah ya. Oh, ya. Nah, ahsan, nah, barakallahu fiik. Betul. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Gunawan tadi, Ana juga kurang perhatian ke situ tadi. Seharusnya jangan fi baiti ya. Kecuali kalau memang dia fathatain. Itu misalnya apa? As-samaa atau baita seperti itu. Tapi kalau antum mau sukunkan, maka halas sukunkan saja fi bait seperti itu. Fi bait ya, sukunkan saja enggak apa-apa. Jangan fi baiti, jangan tanggung kecuali kalau memang akhirnya huruf ya sukun. Itu fi baiti, di rumah saya. Seperti itu ikhwah ya. Jadi kalau mau membaca, kecuali kalau dia, insya Allah sebagian dari antum juga sudah tahu, misalnya misalnya sini roa itu saya melihat ya, tulis di sini saja insya Allah masih kebaca ya. Nah, saya melihat roa itu, misalnya sebuah rumah, saya melihat sebuah rumah, roa itu baita. Nah, di sini ada baitan. Nah, ini kalau antum mau berhenti di sini, maka jangan baca roa itu baita atau bait, tapi afwan, jangan baca roa itu bait, tapi roa itu baita. Ya, memang seperti itu cara membacanya. Tapi kalau dia harokatnya Seperti mat iwat ya Ustadz ya. Kenapa? Wahidan itu seperti mat iwat ya. Nah, adapun apabila dia kasratain atau dhammatain, maka kita sukunkan saja fi bait. Ya, kecuali kalau dia sifatnya fathatain, yaitu berbaris dua di atas. Maka itu kita bacanya seakan-akan satu baris saja sisanya. Nah, begitu ikhwannya. Baik, ada lagi sebelum kita pindah ke halaman selanjutnya? Tafadhal. ya Tat, saya itu mau nanya yang lazim itu di disukun atau dibaca yang akhir itu Tat. Tadi banyak yang baca, ada yang disukun, Ustadz diam saja, ada yang dibaca misalnya wama rokmu baitika, ada yang gitu Ustadz diam aja. Terus ada yang baca wama rokmu baitik, Nah, Ustadz juga diam aja. Mana yang lazim, yang mana itu yang benar? sebenarnya kalau dalam tahap belajar dua-duanya benar, dan juga orang-orang Arab mereka terkadang menyukunkan, terkadang juga menyempurnakan harokatnya. Maksudnya tidak ada lazim, tapi kalau kita ingin terlihat pro dikit, ya, sedikit pro, maka sukunkan saja. Oh ya, Nah, kayak makanya baca Al-Quran itu Tat ya. Nah, Oke. kalau dalam rangka belajar kita Pro sempurnakan. dalam percakapan tapi nggak pro dalam nahu ya Ustadz ya. Nah, ada istilah. Maksudnya kalau kita belajar lebih baik gitu ya. Pro dalam percakapan tapi nggak pro dalam nahu ya. Nah, sahih. Kalau kita sudah Jadi taskun taslim gitu ya. Taskun taslim gitu ya. Sahih, taskun taslim. Disukunkan engkau akan selamat. Begitu ya. Jadi dua-duanya bisa Ustaz Suharjono. Antum mau menyempurnakan harokatnya silakan, mau disukunkan pun tafadhal. Nah. Jazakallah khairan gimana? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan sebenarnya. Tapi tidak apa-apa dibilang jazakallahu khairan, sempurnakan harokatnya pun tidak masalah. Nah. Baik, ada lagi ikhwan? Tafadhal. Tamam ya, Masya Allah sudah 218 ini. Kita apa adanya saja, tidak apa-apa.
Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang berhubungan dengan dialog kita tadi. Antum bisa lihat ya sekarang. Al-mufradatu, kosakata al-ardu. Al-ardu, sekali lagi, sering anak sampaikan, artinya secara bahasa itu adalah tampilan. Tapi maksudnya di sini adalah pembahasan. Maksudnya sesuatu yang ditampilkan. Sesuatu yang akan dibahas. Nah, yang dibahas. Al-ardu, tampilan atau pembahasan. Unzur wastami wa'id. Nah, di sini ada baitun, kemudian ada syaqqatun, apartemen, sudah ya. Kemudian raqmun, nah, lihat tanda panahnya, jangan lihat pintunya. Bahaya nanti antum mau bilang pintu itu raqmun. Nah, itu rumah. Nomornya. Hayyun. Nah, ini jangan bilang gang ya. Hayyun. Ini kita artikan kompleks. Ya, gang juga bagian dari kompleks ya sebenarnya. Nah, hayyun. Kemudian yaskunu. Kelas. Yaskunu. La. Kemudian al-matar. Al-matar. To-nya panjang. Bacanya al-matar. Ya, al-matar. Jangan al-matar. Kalau al-matar artinya, kalau dia Apa? artinya apa, ikhwan? Ada yang tahu? Hujan. Oh ya, hujan. Al-matar. Betul. Matar itu hujan. Naam, hujan. Bagaimana kalau antum bahasa Arabnya misalnya dingin itu baridun, tapi kalau barid itu kantor pos. Ya, banyak banyak memang beda huruf, beda makna jatuhnya. Makanya dalam bacaan Al-Quran kita butuh yang namanya makhrajul huruf. Nah, kemudian ikhwah ada al-jami'ah. Al-jami'ah sudah tadi ya, kampus. Nah, baik, ada pertanyaan? Tamam ya, tidak ada berarti. Masya Allah. Jamil. Ahsantum ayyuhal ikhwah. Kita lanjut. Nah, di sini latihannya seperti biasa, latihan SD ya, insya Allah mudah ini mah. Nah, di sini kita ada tadribun, latihan sil. Hubungkanlah baina antara al-kalimah dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa Indonesia. Ya, kecuali di beberapa hal. Nah, sil bainal kalimati, ya, kata, wasurati, dan gambar, al-munasibati, yang cocok atau yang sesuai. Nah, kita mulai dari gambar yang pertama dulu ya. Anak akan tanya langsung. Ini ada. Nah, gambar yang ini dulu. Ini gambar pertama. Kemudian ini gambar kedua. Dan ini yang ketiga ya, ikhwan. Nah, wahada ar-rabi. Ar-rabi'ah. Kita mulai dari al-ustadz man hada. Untuk ikhwan. Baik, silakan. Al-ustadz Zulkifli. Al-ustadz Zulkifli mewujud? Ada ya? Mewujud, Ustaz. Nah, gambar ini gambar apa? Yang anak tunjuk dengan kursor. Hayya, hayya, Ustaz. Hah? Hayya ya. Hayyun. Hayyun. Nah, bahaya kalau hayyatun ya, jadi ular. Nah, hayyatun tas'a, ular yang hidup. Hayyun ya. Hayyun. Jamil. Wahada, hadhi bait. Bait. Baitun. Barakallahu fiik. Jamil. Nah, baik, selanjutnya. Sebentar, ini selanjutnya Al-Ustadz Suharjono. Ini gambar apa? Itu rokmu. Rokmun? Ya, sini memang tidak jelas sih gambarnya untuk maksudnya gambar satunya lagi itu. Tapi kira-kira ini gambar apa? Ini percis yang kita sampaikan tadi. Itu komplek ya. Ini komplek. Apartemen ya. Nah, Sakoh ya. Sakoh ya. Sahih, syakka. Kalau yang bawahnya berarti Rokmun. Rokmun. Nah, gambar rokmun ini yang kurang sesuai. Nah. Baik, selanjutnya Ustaz Romlan. Ustaz Romlan ada? Nah, Ustaz. Silahkan. Kalau ini apa? Gambar yang ketiga ini, yang atas? La. La. Kalau yang ini? Al-matar.
Al-matar. Jamil. Oh, Ustaz Muhammad Suroso ada. ya. Nah, gambar ini apa? Nomor 4, gambar yang atas. Eh, Al-Jami'ah. Jami'ah. Ya, Jami'ah. Nah, kalau ini berarti Universitas. Ya, school. yaskunu. Naam. Khalas untuk latihannya insya Allah mudah ya. Semuanya tidak kita ambil pun tidak masalah. Yang penting kita target utamanya sudah paham dialog, sudah paham kosakata itu sudah alhamdulillah. Tinggal nanti penerapannya bagaimana silahkan dimurojaah lagi, langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena belajar bahasa ini, bahasa apapun itu harus dengan praktek. Nah, kalau antum mau hasilnya lebih maksimal. Baik, ikhwah, tentunya. Sebentar, Nah, ada pertanyaan? sebentar. Jadi komplek itu hayyi atau hayyun, Zat? Aslinya hayyun. Hayyun. Nah, kenapa kok bisa jadi hayy? Karena sebelumnya ada faktor yang menyebabkan ia berharokat kasroh. Seperti itu. Di sini penyebabnya adalah ada huruf fi. Ada Harfu jar. jer. Naam, harful jar. Sahih. Begitu ya. Tapi Awalnya marfu ya Ustaz ya. naam, hukum awalnya marfu. Tidak ada pengaruh sama sekali, harus marfu hukum awalnya. Hayyun, baitun, syaqqatun, raqmun. Khalas ya. Tapi ikhwah, ana aktafi bihadzal qadar ya. Ana cukup ini buru-buru. Afwan Ustaz, Kenapa? ini soal akhir. Soal akhir, tafadhal. Mau nanya, selain ini ada nggak yang belajar khusus untuk baca kitab? Untuk baca kitab ini untuk yang di kursus ini ya. Gang, iya maksudnya yang Ustadz pegang sama teman-teman kira-kira ada di Zoom lain yang untuk baca kitab? Oh, enggak ada. Kami cuma pegang untuk yang bahasa Arab saja. Jazakallah khair. Nah, bisa cari online lain, insya Allah ada. Misalnya kursus baca kitab Gundul itu ada. Agus biasanya Ustaz. Kitab Agus Ustaz. Kitab Agus. Agak gundul sedikit, nggak gundul banget. Oh, Anda kira Agus beneran judulnya tadi. Baik, khalas ya, karena waktunya sudah habis dan Anda perlu lanjut ke grup selanjutnya, dimulai di jam 12.15 juga. Maka Anda ucapkan pada antum yang sudah hadir, Masya Allah, luar biasa untuk apa? Musyarakahnya luar biasa dan Anda asykurukum ala hadza. Nah, Anda katakan pada antum jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita sebarkan manfaatnya untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ikhwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.